Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat belajar. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan mata pelajaran seni budaya bersama Butia. Sebelum belajar, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi manfaat di kemudian hari. Oh iya, Butia ingin kalian absen kehadiran dengan cara menuliskan nama kalian beserta kelasnya kelas apa pada kolom komentar. Baiklah, sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap, kita akan mulai membahas seni budaya bab 9 tentang menerapkan ragam hias pada tekstil. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menentukan jenis-jenis bahan tekstil, bahan pewarna tekstil, dan kalian mampu menganalisis teknik pembuatan, alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan. Ayo, kita ingat-ingat lagi semester 1 kemarin. Kita sudah membahas tentang menggambar ragam hias loh. Apa yaitu ragam hias? Ya, ragam artinya bermacam-macam. Hias artinya motif atau ornamen atau hiasan. Jadi ragam hias sederhananya adalah motif hiasan yang bermacam-macam. Sedangkan pengertian ragam hias secara istilah adalah suatu karya seni rupa berbentuk dasar hiasan yang dibuat dengan tujuan untuk memperindah suatu benda, agar benda tersebut menjadi bermakna dan menarik. Siapa yang masih ingat motif-motif ragam hias? Ya, motif ragam hias yang pertama adalah ragam hias flora, kemudian yang kedua ragam hias fauna, yang ketiga ragam hias geometris, yang keempat adalah ragam hias figuratif. Nah, ini dia contoh motif ragam hias. Di sana ada gambar flora dengan bunga merah yang cantik dan juga daun yang berwarna kuning. Juga ada ragam hias dengan motif fauna dengan burung merak yang juga sangat indah. Kemudian ada juga motif figuratif seperti manusia ya. Nah, yang terakhir adalah motif ragam hias geometris. Bagaimana penerapan ragam hias dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama itu bisa kita gunakan pada bangunan rumah tinggal. Siapa di sini yang tahu itu rumah tinggal daerah adat mana ya? Iya, itu adalah rumah daerah dari Toraja. Bisa kita lihat ya, dalam bangunan itu ada ragam hias dengan motif fauna. Ada ayam jago ya. Nah, kemudian di pinggirnya ada peralatan rumah tangga. Kira-kira itu apa ya? Siapa yang tahu itu benda apa? Ya, itu adalah piring yang suka kita gunakan sehari-hari. Pasti kalian punya semuanya di rumah. Coba deh dicek ya nanti. Nah, pada piring itu digunakan ragam hias dengan motif flora, yaitu ada bunga biru yang sangat cantik ya. Kemudian selain pada bangunan rumah tinggal dan peralatan rumah tangga, penerapan ragam hias dalam kehidupan sehari-hari juga ada pada senjata tradisional. Dalam senjata tradisional tentunya ragam hias itu memiliki maknanya tersendiri. Maknanya yaitu ragam hias yang berbeda-beda bisa menentukan asal daerah senjata tradisional itu berasal dari mana. Siapa yang tahu senjata tradisional ini kira-kira berasal dari daerah mana ya? Yang tahu boleh tuliskan di kolom komentar ya.
Nah, perkembangan dan pertumbuhan ragam hias pada benda tekstil itu sangat pesat karena mengikuti mode dan tren yang terjadi. Ragam hias pada tekstil sudah diterapkan sejak lama melalui pakaian adat yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh penerapan ragam hias dalam kehidupan sehari-hari melalui tekstil. Apa itu tekstil? Ya, tekstil itu adalah kain ya, atau yang biasa kita gunakan, baju kita itu juga terbuat dari kain, dan kain itu adalah merupakan tekstil. Nah, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis bahan tekstil atau kain yang dapat digunakan untuk menerapkan ragam hias. Di antaranya yang pertama adalah katun. Kain katun ini adalah kain yang sering kita jumpai dan bahkan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kain katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Yang kedua adalah jenis bahan tekstil wool. Kalau dingin pakai wool itu rasanya hangat sekali. Siapa di sini yang punya baju wool? Nah, wool ini memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Kemudian, yang ketiga adalah tekstil dari bahan polyester. Tekstil bahan polyester memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Contohnya anak laki-laki nih. Biasanya anak laki-laki pasti punya baju jersey. Nah, baju jersey itu termasuk pada jenis bahan tekstil polyester. Kemudian ada juga jenis bahan tekstil sutra. Nah, sutra ini memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Kemudian yang terakhir adalah jenis bahan tekstil nilon. Nilon itu mirip dengan polyester. Sifatnya tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci akan cepat kering. Oke. Nah, di sini ada masker yang berwarna putih. Kira-kira masker ini pembuatannya dari tekstil bukan ya? Ya, dari tekstil. Siapa yang tahu apa jenis bahan tekstil yang digunakan pada masker? Ini dia. Jenis bahan tekstil yang digunakan pada masker itu adalah polyester. Sama seperti baju jersey ya. Hanya saja polyester ini bahannya yaitu dengan bahan non-woven namanya. Jadi bahan yang non-woven ini dia tidak mudah kusut dan tidak perlu disetrika ya. Juga bahan ini tentu kuat. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis dan bahan pewarna tekstil. Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna yang alami maupun buatan. Siapa di sini yang tahu kira-kira pewarna alami itu contohnya apa saja ya? Ya, pewarna alami itu tentunya adalah pewarna yang bisa kita gunakan dan yang bisa kita dapatkan dari bahan-bahan alam. Contohnya, bisa dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, atau kulit kayu. Sedangkan pewarna buatan atau sintesis itu dibuat dari bahan kimia, misalnya naftol dan indigosol. Nah, naftol ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk pembuatan batik.
Indigosol digunakan untuk bahan pembuatan songket. Teknik membuat ragam hias pada bahan tekstil yang pertama adalah sulam. Ini dia contoh teknik membuat ragam hias dengan cara menyulam. Siapa di sini yang orang tuanya atau neneknya atau saudaranya yang jago menyulam? Nah, dalam menyulam juga membutuhkan konsentrasi dan juga keterampilan khusus. Dan yang paling penting membutuhkan kesabaran dan keuletan. Kemudian, teknik membuat ragam hias pada bahan tekstil yang kedua yaitu batik. Siapa di sini yang tahu alat untuk membuat batik yang sedang dipegang oleh tangan pada gambar itu namanya apa ya? Yang tahu tulis di kolom komentar ya. Oke, teknik membuat ragam hias yang pada bahan tekstil yang ketiga yaitu adalah sablon. Nah, ini yang pasti sering kalian jumpai. Biasanya kalau sablon itu pada baju-baju jersey. Kemudian, teknik yang keempat adalah teknik tenun. Biasanya kalau di Jawa Barat sulit ditemui. Tenun ini biasanya sering ditemui di daerah Sulawesi atau Kalimantan. Teknik yang kelima adalah bordir. Bordir ini biasanya menggunakan mesin yang khusus. Contoh bordir yang bisa kalian temui itu ada pada logo sekolah yang tertempel pada baju seragam kalian. Nah, logo itu adalah termasuk contoh teknik ragam hias jenis bordir. Kemudian teknik yang keenam adalah songket. Ini juga memerlukan kemampuan tingkat tinggi. Dan yang terakhir, teknik dalam membuat ragam hias pada bahan tekstil yaitu menggambar. Dan ini adalah teknik yang paling mudah. Belajar daring mengingatkan kita bernostalgia pada masa COVID-19 3 tahun yang lalu, di mana orang-orang selalu menggunakan masker. Saat virus COVID-19 menyebar dengan cepat, seluruh aktivitas dikerjakan di rumah, termasuk sekolah. Namun bukan berarti hari ini kita bisa dengan bebas dari virus tersebut. Kita masih tetap harus waspada dan menjaga kesehatan kita. Meskipun masker sudah jarang digunakan, namun pada materi kali ini kita akan menggambar ragam hias pada bahan tekstil dengan jenis bahan polyester nonwoven yang digunakan sebagai bahan pembuatan masker. Hal tersebut bertujuan agar masker terlihat lebih menarik dan bermakna. Contohnya seperti ini. Wow, maskernya terlihat semakin keren ya, karena terdapat motif atau terdapat hiasan. Di sana motifnya adalah jenis apa? Ya, flora. Nah, bagaimana cara membuat mask painting atau masker lukis? Alat dan bahannya ada kuas, ada palet, gelas untuk pencuci kuas, cat akrilik, masker putih, pensil, spidol, penghapus, dan penggaris. Nah, kalian bisa mencari referensinya di YouTube dengan cara menuliskan kuncinya adalah masker lukis. Di sana banyak sekali tahapan-tahapan dan cara-cara bagaimana caranya membuat masker lukis dengan berbagai motif. Ada yang motifnya tumbuhan, ada yang motifnya hewan. Kalian bisa mencari referensi ya. Bagaimana langkah-langkah membuat mask painting atau membuat masker lukis? Yang pertama, siapkan dulu semua alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, kalian buat sketsa ragam hias di atas masker menggunakan pensil atau spidol hitam.
Yang ketiga, gunakan buku yang diletakkan di tengah-tengah masker agar tidak tembus ke bagian masker lainnya. Yang keempat, berilah warna pada ragam hias yang sudah digambar. Keringkan hasil gambar pada sinar matahari dengan intensitas suhu yang tidak terlalu panas. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tugas. Setiap siswa wajib membuat mask painting. Satu orang harus satu masker. Agar dapat menghemat pembelian cat akrilik, siswa mengerjakan secara berkelompok ya, dan membeli cat bisa dengan cara patungan agar lebih ringan. Cat akrilik dapat dibeli di beberapa fotokopian di sekitar Kali Pucang. Untuk maskernya silahkan beli sendiri-sendiri. Buatlah kelompok berdasarkan kedekatan rumah. Pembagian kelompok ibu serahkan kepada kelas masing-masing. Ibu kalau kelompoknya ada 8 orang gimana? Boleh, tidak apa-apa. Ibu kalau kelompoknya hanya 2 orang karena rumah yang berdekatannya hanya 2 orang, silahkan. Tapi akan lebih bagus jika satu kelompok ada 5 orang ya, biar nanti patungan beli catnya juga akan ringan. Nah, yang tadi itu tugas prakteknya. Kalian membuat mask painting atau masker lukis. Nah, yang kedua adalah tugas soal uraian sebanyak 4 soal. Silahkan soal ini kalian tulis pada buku tulis. Yang satu, apa motif ragam hias yang telah kamu buat pada maskermu? Yang kedua, apa jenis bahan tekstil yang digunakan pada karya gambarmu? Yang ketiga, teknik apa yang kamu gunakan pada pembuatan mask paintingmu? Yang keempat, sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mask paintingmu. Tentunya, agar kalian bisa menjawab soal ini, kalian harus membuat dulu mask paintingnya. Kalian boleh mengerjakan soal ini bersama dengan teman-teman kelompoknya. Silahkan ditulis dulu di buku tulis ya. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah selesai mengerjakan kedua tugas itu, kirimkan kedua tugasnya, yaitu berupa foto hasil menggambar pada masker dan jawaban soal uraian pada buku tulis melalui link yang akan dikirimkan di grup kelas 7. Dua-duanya berupa foto ya. Yang pertama foto hasil menggambar pada masker dan yang kedua adalah foto jawaban soal yang sudah kalian jawab di buku tulis. Waktu pengiriman tugas yaitu sampai hari Sabtu pukul 5 sore. Jadi kalian bisa siap-siap dari sekarang, bisa menentukan kelompok, bisa belajar dulu, bisa diskusi dulu, dan bisa membeli dulu alat dan bahannya. Ibu tunggu pengiriman tugasnya di minggu ini paling lambat hari Sabtu jam 5 sore. Kalau pengirimannya terdapat kendala melalui link, silahkan kalian bisa menjapri ke WA ibu ya. Oke, ini jangan lupa simpan karya mask paintingmu yang sudah difoto dan nanti kumpulkan saat masuk sekolah. Oke? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian WA dengan chat ibu. Insya Allah nanti akan ibu jawab. Baiklah, cukup sekian untuk materi hari ini. Selamat mengerjakan dan semangat berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.